Halo teman-teman sekalian, kita ketemu lagi. Nah, ini sambungan dari masih topiknya leasing ya teman-teman. Nah, sekarang kita ada di pembahasan mengenai special lease accounting problem. Di sini ada other lease adjustment ya. Ini nanti kita akan ngomongin beberapa hal mengenai additional cost dan lain sebagainya. Dan juga mengenai presentation, disclosure, and analysis. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Nah, di sini ada yang disebut sebagai executory cost. Oke, executory cost ini adalah normal expense yang terkait dengan leasing. Oke, terkait dengan suatu leasing. Biasanya itu kayak property insurance, property tax. Nah, terkait dengan kalau misalnya contohnya kamu sewa kios, mungkin nanti ada biaya kebersihan dan lain sebagainya. Nah, executory cost ini ada 2 penanganan nih teman-teman. Executory cost bisa include di dalam fixed payment, ya. Nah, kalau misalnya dia include dalam fixed payment, berarti dia akan dihitung sebagai lease liability nih teman-teman ya, perhitungan lease liability. Nah, tapi kalau misalnya andaikan tidak, di mana si leasingnya ini harus bayar sendiri, berarti dia akan dianggap sebagai expense biasa saja. Ya, ini ada 2 penanganannya teman-teman. Kalau misalnya kita bayar si ekstra cost ini terkait dengan insurance, insurance, tax, habis itu biaya kebersihan dan lain sebagainya, dan di mana pembayaran tersebut adalah masuk ke dalam pembayaran leasing, maka kita akan masuk ke dalam lease liability ya. Nah, tapi kalau misalnya andaikan ternyata kita bayar sendiri, kita sebagai lisi nih ya posisinya. Kita sebagai lisi kita bayar sendiri, berarti kita akan menganggap itu sebagai expense. Tidak akan kita masukkan ke dalam perhitungan lease liability. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga yang namanya lease prepayment sama insentif. Prepayment ini apa sih? Prepayment itu adalah pembayaran di awal. Jadi kayak DP gitu ya. Nah, kalau misalnya prepayment di mana kita yang bayar, oke, kita yang bayar nih. Nah, itu pasti akan menambah nilai dari right of use asetnya. Oke. Nah, dia nambah right of use nilai right of use asetnya. Tanpa menambah nilai si lease liability ya. Terus habis itu untuk insentif ini adalah berarti kayak dikasih diskon gitu ya di awal sama si lessor. Nah, kalau misalnya begitu dia akan mengurangi nilai right of use asetnya. Oke. Nah, ada juga yang namanya initial direct cost. Initial direct cost ini adalah biaya-biaya di awal yang harus sama-sama dibayarkan mungkin antara lisi atau lessor gitu ya. Tapi ini kita ngomonginnya by lisi sih ya. Nah, itu akan menambah nilai right of use asset. Tapi kita akan diskusikan next abis ini karena ada yang boleh dimasukkan, ada yang tidak boleh dimasukkan gitu ya. Nah, jadi initial cost itu ya, initial direct cost itu adalah semua biaya semua biaya yang akan digunakan atau yang akan keluar sampai dengan perjanjian leasing itu bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi anggapannya kayak kalau misalnya tidak ada eee, tidak ada cost-cost ini, biasanya perjanjian leasing-nya tidak akan terjadi. Contohnya kayak legal fee, komisi gitu ya, komisi sebagai agennya, habis itu eee, list dokumen preparation, termasuk nanti kalau misalnya ada mau minta pihak ketiga gitu ya untuk menjamin, nah nanti itu akan masuk gitu. Tapi kalau misalnya kan contohnya negosiasi, biaya negosiasi kayak misalnya meeting-meeting dan lain sebagainya itu nggak akan masuk. Internal engineer cost juga nggak akan masuk karena kalau misalnya andaikan dia memaintain aset dengan benar, ya itu kewajibannya si lessor gitu kan, tidak ada hubungannya dengan leasing gitu. Nah, habis itu legal fee buat service before executing the leasing gitu ya. Nah, habis itu ada advertising juga, depreciation juga, cost related to idle asset itu udah nggak ada hubungannya sama membuat si perjanjian leasing ini bisa terjadi gitu ya. Jadi pokoknya initial cost yang boleh dimasukin ke dalam, apa namanya, ke dalam perjanjian, ke dalam perhitungan di mana yang tadi kita bilang, dia akan masuk untuk menambah right of use asset, itu adalah yang
benar-benar terjadi untuk membuat si perjanjian leasing ini benar-benar terjadi. Ngerti kan maksud saya? Kalau misalnya kan biaya biaya initial cost ini tidak dibayar, kayaknya perjanjiannya itu akan bakal sedikit terganggu gitu lah ya. Oke, nah ini adalah apa yang maksud dengan initial cost. Nah, habis itu kalau misalnya initial direct cost, dia akan bagi selisih dia akan masuk ke dalam right of use asset ya, tapi tidak direcord sebagai lease liability. Kenapa? Jadi anggapannya ini kayak bebannya si leasing gitu ya. Karena right of use asset nanti kan akan kita pakai untuk depresiasi kan. Depreciation. Nah, jadi anggapannya kayak si leasing ini wajib untuk mendepresiasi itu aja gitu loh. Tapi dia tidak termasuk dalam pembayaran karena anggapannya itu bukan kewajiban kita ke si lessor lagi. Itu kewajiban kita sendiri lah intinya. Makanya kenapa si right of use asset-nya bisa nambah tapi lease liability-nya nggak nambah gitu ya. Nah, untuk lessor sendiri tergantung apakah di operating lease atau finance lease. Kalau dia operating lease atau perjanjiannya itu adalah kurang dari syarat-syarat yang kemarin kita omongin di part-part sebelumnya, nah berarti dia akan lessor defer the initial cost and amortize them. Jadi dia nyatet initial direct cost ya, terus habis itu amortisasi deh sebagai expense selama masa leasing. Tapi dia nggak langsung masukin ke dalam perjanjian gitu ya. Nah kalau finance lease biasanya si lessor ini akan mengexpandkan. Oke, jadi kalau misalnya kan dia finance lease, sekali lagi, anggapannya berarti dia akan memasukkan atau mengurangi si initial direct cost ini, ya, dia akan kurangin atau tambahin si initial direct cost ini ke dalam profit atau loss profitnya dia, gitu kan. Karena kalau misalnya lessor, ketika kita nyatet kan biasanya kita bakal nyatet gain-nya gitu ya. Gain dari anggapannya kan seolah-olah jual gitu kan. Nah, gain-nya itu kita akan nyatet ngurangin si initial direct cost ini. Tapi kalau misalnya kasusnya dia tadi ketika pas posisi jualnya itu nggak ada profit gimana? Ya udah berarti dia expand kan seperti yang di operating list gitu. Oke. Nah, sekarang terkait dengan presentation, disclosure, and analysis. Kalau presentation untuk lisi pastinya di statement of financial position dia akan ada right of use asset sama lease liability. Oke, di income statement-nya akan ada depreciation sama interest expense. Untuk lessor, untuk kalau finance lease sama ini ya, finance lease sama operating lease nih beda. Kalau misalnya finance lease liability akan dicatat berbeda dengan aset lain gitu ya. Presented separate from other asset. Okay, and dia direkok atau dia menghapus si aset yang dileasingin. Oke, terus habis itu ada interest revenue pastinya, terus akan ada selling profit and loss dari untuk sales type list. Karena kalau dia masuk ke finance list pasti akan diakui sebagai sales type list gitu kan. Nah, untuk operating list continue to recognize asset subject to operating list. Oke, jadi ini karena dia tidak mengalihkan si asetnya gitu ya, karena dia operating list berarti dia akan tetap mengakui dari aset tersebut. Habis itu biasanya akan mengakui revenue secara straight line gitu ya. Jadi kayak sesuai dengan berapa masa yang dia udah expired gitu ya. Kita ingat adjustment untuk unearned revenue. Oke, terus itu ada depreciation terkait aset tersebut. Ya. Oke, untuk disclosure, nah ini disclosure, kalian bisa baca sendiri ya kalau untuk disclosure ya, karena kalau disclosure ini lebih ke bagian notes of financial statement ya benar. Kalian bisa baca sendiri, kira-kira apa aja sih yang perlu. Oke, nah sekarang analisisnya. With the increase in the asset and liability, berarti ini kita ngomongin di sisinya selisih ya. Number of financial metrics used to measure the probability and
solvency of the company will change. Anggapannya gini, kalau misalnya dari sisi Lisi, karena dia ada tambahan asetnya nambah, liability-nya nambah, berarti rasio-rasio yang terkait dengan aset dan liability itu pasti berubah. Contoh, return on asetnya pasti decrease. Kenapa? Kalau net income-nya stay, net income-nya tetap di situ, tapi asetnya naik, pasti ROA-nya jadinya turun. Oke. Earning before interest and tax, before interest and tax and depreciation and amortize will require some adjustment. Oke, karena adanya depreciation, ada tambahan depreciation, ada tambahan nih. Jadi interest before interest, tax, depreciation, amortization pasti akan turun juga. Kenapa? Karena ada depreciation tambahan sama interest tambahan. Terus debt ratio bakal nambah. Kenapa? Karena ini tadi si liability-nya nambah karena kita ada lease liability. Ya, ini di sisi isi. Ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan ada satu nih tipe leasing yang sedikit unik. Oke, tapi ini saya hanya akan ngejelasin jurnal pertamanya aja karena jurnal selanjutnya itu akan kurang lebih sama seperti leasing biasa. Oke. Nah, tapi ini leasing agak unik sih sehingga saya harus sedikit jelasin dulu ya awalnya. Jadi ini adalah disebut sebagai sales leaseback. Oke, di mana jadinya gini, kalau misalnya kemarin saya ilustrasikan Tuan A, Tuan B. Nah, Tuan A ini yang punya aset ya. Tuan B ini yang bakal nyewa. Tuan A tetap punya aset tersebut, Tuan B nyewa. Nah, sekarang beda. Di sini ada Darden restoran sama Golden Gate Capital. Oke. Nah, sebenarnya si Darden restoran ini punya asetnya. Oke, si Darden ini yang punya aset. Owner. Aset owner ya tulisannya di sini ya. Aset owner. Oke. Nah, tapi karena dia tidak punya uang, dia menjual aset tersebut kepada Golden Gate. Oke. Berarti di sini ada transaksi jual. Ya, di sini ada transaksi jual. Sebentar, ini kenapa ya? Oke. Nah, jadi si Darden ini punya aset misalnya contohnya oven lah ya. Nah, dia punya oven, dia karena nggak punya uang, karena butuh dana untuk operasionalnya, sehingga dia jual oven tersebut kepada Golden Gate Capital. Nah, si Golden Gate Capital ini beli nih ya, berarti di sini ada transaksi jual beli. Oke, jadi transaksi satu adalah jual beli. Oke, tapi sebenarnya si Darden restoran ini butuh oven tersebut. Jadi dia butuh nih, dia nggak mau beli lagi gitu. Dia tahu oven saya ini speknya bagus dan lain sebagainya. Akhirnya dia buat perjanjian lah sama si Golden Gate. Gimana kalau saya jual ke kamu, kamu memberikan saya uang, tapi saya sewa lagi deh si oven tersebut gitu. Jadi yang kedua di sini ada leasing, ya, sewa menyewa. Nah, makanya kenapa di dalam sales leaseback akan ada dua transaksi. Yang pertama adalah transaksi jual beli dan kedua adalah transaksi leasing. Jadi di mana awalnya si Darden ini adalah seller dan si Golden Gate adalah buyer. Tapi transaksi kedua si Darden ini adalah leasing dan si Golden Gate ini adalah lessor. Beda kalau misalnya dengan yang awal. Kita cerita Tuan A dan Tuan B yang kemarin saya cerita di part sebelumnya, itu tuh ceritanya si Tuan A punya aset, Tuan B nyewa. Tapi tidak ada perpindahan kepemilikan atas aset tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya ada bargain purchase option itu akan terjadi di terakhir. Terakhir baru apakah si Tuan B itu mau beli apa enggak. Tapi ini terjadi pertukaran kepemilikan atas aset itu adalah di awal.
Oke, jadi saya harap jangan bingung ya. Ini adalah disebut sebagai sales leaseback. Nah, sales leaseback kira-kira kenapa sih dilakukan? Pertama, si Darden itu bisa punya, kayak tadi saya bilang, mungkin karena dia punya masalah dengan keuangannya sehingga dia jual oven tersebut untuk dapat dana tambahan. Sehingga, apa namanya, akan jauh lebih murah ketika dia jual, dia dapat duit, terus setelah itu dia sewa. Karena biaya sewa itu pasti lebih, apa ya namanya, lebih murah dibandingkan dia harus mempertahankan si oven tersebut. Ya itu alasan pertama. Darden can structure the lease agreement. So issue such as repurchase provision, refinancing issue. Nah, ada juga kasusnya dia bisa lebih apa ya, karena dia tahu kondisinya gitu kan. Karena dia tahu nih kondisinya si oven ini. Kalau misalnya dia bilang, oke saya mau kasih harga oven kamu sekian. Lah ovennya udah begini begitu dan lain sebagainya. Akhirnya dia bisa punya, bisa struck the lease agreement yang disebut tadi. Oke. Terus habis itu dia punya tax advantage. Oke, dia bisa ada, tax deductible karena ada interest tadi, ada depreciation tadi, ya. Jadi alasannya kenapa sih? Karena butuh dana segar sih sebenarnya. Karena butuh dana segar, operasionalnya harus tetap jalan, jadi akhirnya dia jual, tapi dia pinjam lagi, dia sewa lagi gitu ya. Oke, advantage-nya buat si Golden Gate apa? It general can earn higher rate of return. Dia bisa, apa ya, karena si orang yang jual ini kan pasti butuh ya. Dia jual karena dia butuh duit gitu kan, tapi dia juga butuh barang itu. Jadi dia bisa lebih kayak, "Ya udah kita sama-sama tahu nih, ya udah gini gimana," gitu. Jadi lebih bisa dapat higher rate of return dibandingkan dengan leasing biasa. Karena leasing biasa kayak, kalau misalnya andaikan saya nggak mau aset kamu, saya masih bisa pindah ke tempat lain gitu. Tapi kalau misalnya ini biasanya pasti dia punya ketergantungan tersendiri gitu, ya. Nah, terus itu selama lease, biasanya si Golden Gate itu pasti bakal sorry, Golden Gate itu protect from downturn in the real estate market. Oke, karena anggapannya kayak, oh ini dia ngomonginnya real estate sih ya, kalau misalnya saya ngomongin oven berarti anggapannya kayak, kalau misalnya, apa ya, istilahnya kayak, biasanya pasti bakal jauh lebih terprotek nilai dari aset tersebut. Kenapa? Karena si lisinya ini mau make gitu. Dan si lisinya biasa untuk menjaga si aset tersebut. Anggapannya gitulah ya. Oke. Terus sekarang transaksinya kira-kira gimana? Yang pertama itu akan ada penjualan ya. Nah, tapi di sini penjualannya ada dua nih teman-teman. Ada yang benar-benar dijual ya. If control has passed, kalau kontrol kepemilikannya benar-benar dialihkan dari penjual ke pembeli, itu akan disebut sebagai sales, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada perpindahan, anggapannya kayak, ya saya jual ke kamu gitu, kayak gadaiin lagi ya, ini istilahnya mungkin gadai kali ya lebih tepat ya. Kalau ini jual, ya benar-benar jual gitu ya. Kalau ini kayak digadai. Kalian tahu lah istilah gadai lah ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada ini akan disebut sebagai fail sales. Oops, mana ini? Kenapa lompat-lompat ini? Sebentar. Fail sales. Ya, dia disebut kayak nggak ada gitu. Jadi kayak barangnya tetap punyanya si Darden restoran gitu. Tapi dia mau minjem uang dengan seolah-olah menggadaikan apa ya namanya aset dia tersebut gitu. Nah, tapi kalau misalnya benar-benar ya udah sekarang aset ini adalah punyanya kamu Golden Gate gitu ya. Jadi itu disebut sebagai sales. Nah, bedanya apa sih? Bedanya itu adalah transaksi jual belinya. Oke. Untuk sales transaction in a sales gain ini sales transaction yang benar-benar kita pindah ke pemilikan ya. Ketika pindah ke pemilikan, berarti akan ada increase cash, reduce carrying amount. Cash kita nambah karena kita jual barang ke orang. Ini dari sisi si seller.
atau si leasee ya. Oke. Nah, kita akan dapat increase cash, kita kurangin carrying value kita. Oke. Terus habis itu kita catat gain or loss seperti yang seharusnya. Oke. Terus habis itu baru kita bikin leasing seperti yang sebelum-sebelumnya, yang saya sudah bahas di topik sebelumnya, oke? Nah, tapi kalau misalnya fail sales, mungkin saya biar nggak ini kali ya. Kalau fail sales, ada nggak nih? Oh, nggak ada penjelasannya. Nah, kalau fail sales nanti kita lihat ya. Kita lihat contoh dulu berarti. Oke, example-nya di sini ada Sotra and So. Nah, dia menjual sebuah gedung. Oke, dengan carrying amount adalah 580. Buildingnya harganya 800.000, di mana accumulated depreciation 220.000 kepada Dutch Bank. Oke, dengan harga sekian ya. Nah, kalau misalnya mau dilihat ini gain atau loss, pasti gain. Kenapa? CA kita 580. Terus cash yang akan kita dapat itu adalah 623.110. Berarti ini akan ada gain sebesar, nanti kita lihat ya. Nah, ini gainnya 43.110. Saya lagi agak males nih untuk ngitungnya lagi. Jadi kita langsung dari situ aja. 43.110. Oke. Nah, terus habis itu si building ini bakal di list lagi dengan pembayaran adalah 50.000 1 tahun. Untuk untuk 8 tahun dari sisa umur 15 tahun si building tersebut. Oke, asumsi bahwa present value dari lease payment adalah 310, udah dihitungin. Ini PV-nya nih teman-teman. Ya. Nah, habis itu lease-nya ini diklasifikasi sebagai operating lease sama si Dutch Bank. Nah, kira-kira gimana? Oke. Nah, ini kita akan lihat lebih ke si apa ya namanya jurnal penjualannya dulu ya. Ini jurnal penjualannya. Kita akan dapat cash 623.110. Kita akan ngurangin accumulated depreciation kita 220. Building kita kurangin 800. Kita akan mencatat gain on disposal senilai sekian. Oke, dari sini hitungannya sama kayak kurang lebih kayak tadi yang di depannya. Nah, ini adalah jurnal penjualannya. Oke. Nah, setelah jurnal penjualan ini selesai, berarti kita akan mulai ngitung sebagai operating list. Ya. Oke. Nah, tapi di leasing itu akan disebut sebagai apa ya istilahnya? Tetap finance lease. Kenapa? Karena itu 8 tahun dan lewat dari 5.000. Oke, makanya dicatatnya sebagai right of use asset dan lease liability. Ini sekali lagi dari pihak leasing. Ya, sekali lagi ini dari pihak leasing. Oke. Terus nah, jadi nanti sisanya untuk depresiasi dan lain sebagainya itu kurang lebih sama seperti yang kita bicarakan di part sebelumnya terkait dengan leasing. Oke. Nah, sekarang berarti finance kalau misalnya dia anggap sebagai fail sales atau yang tadi saya ilustrasikan sebagai gadai. Oke. Nah, dia akan seperti ini teman-teman. Karena tidak ada penjualan ya, berarti dia hanya akan kayak seolah-olah dia minjem duit. Cash notes payable sebesar dari berapa yang dijanjikan. Aset tidak kita hapus. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan. Terus baru nanti kita nyatet seperti biasa. Oke. Catat yang kayak tadi apa namanya right of use asset sama lease liability sebesar 310. Oke. Nah, itu adalah contoh sederhana. Sekarang kita akan pakai contoh yang lebih kompleks. Oke. Ini contoh yang lebih kompleks nih, teman-teman. Di sini ada Japan Airlines, tanggal 1 Januari dia menjual pesawatnya Boeing 757. Di mana itu memiliki harga
atau carrying amount atau nilai buku senilai 30 juta kepada City Capital dengan harga 33 juta. Nah, kasus ini berarti sama ya, sekali lagi ini adalah gain. Kenapa 30 juta? Barang yang harga 30 juta, kamu jual di harga 33 juta. Oke. Terus setelah ini ternyata ada si Japan ini pinjam lagi atau leasing lagi dari si City Capital. Nah, leasingnya berapa lama? Leasingnya itu adalah 7 tahun. Oke. Terus pembayarannya itu adalah 4881448 setiap akhir periode. Oke. Nah, dia akan pakai ordinary annuity basis. Tergantung pembayarannya pas kapan gitu ya. Nah, terus habis itu dia dimulai tanggal 31. Oke. Terus leasing ini tidak renewal, tidak ada purchase option. Pesawat akan dikembalikan setelah selesai. Oke. Fair value-nya adalah 330 dari harga beli ya. Dan remaining useful life-nya adalah 10 tahun. Habis itu ada residual value tapi unguaranteed adalah 13 juta. Oke. Annual payment-nya itu pakai rate of return adalah 8%. Di mana ini sama dengan incremental, berarti ini implicit. Oke, sekali lagi kalau misalnya diketahui implicitnya kita akan pakai implicit, kalau tidak diketahui berarti pakai incremental. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya mengklasifikasikannya nanti kalian baca sendiri ya di sini ya. Soal masalah transfer, purchase option dan lain sebagainya. Oke. Yang pastinya ini akan apa ya namanya istilahnya operating list. Finance list. 70%. Oke. Oke, sorry. Ini 70% yang harusnya 90%. Ini 7% harusnya yang 75%. Berarti untuk silisi itu adalah sebagai operating ya kalau nggak salah ya. Bentar coba kita lihat sama-sama ya. Transfer tidak, dia bilang. Untuk membeli tidak. Terus ini nggak masuk, ini nggak masuk. No indicate the Oke, berarti untuk semua kategorinya itu adalah enggak gitu ya. Nah, berarti si sales list back ini dianggap sebagai operating list. Oke. Ups, kenapa jadi besar? Sebentar. Nah, tapi di sisinya Lisi itu akan dianggap tetap sebagai finance list. Kenapa? Karena lebih dari 5.000 US dollar dan juga lebih dari 12 bulan gitu ya. Oke, nah ini dibikinnya sedikit nih. Oke. Bentar. Kita lihat ya. Ups. Kita sama-sama lihat. Nah, kalau di sini perjanjiannya itu di Januari ya. Sebentar kita coba cek lagi di soalnya ya. Oh iya, perjanjiannya itu di Januari. Tapi dibayarnya adalah Desember. Berarti kita pakai yang ordinary. Oke. Bedanya apa sih? Gini teman-teman, kalau misalnya perjanjiannya di tanggal 1, habis itu bayar pertama, gimana sih cara ngebedain antara mau pakai ordinary atau annuity? Misalnya perjanjiannya tanggal 1 Januari, pembayaran pertama juga 1 Januari. Oke, ini perjanjian. Ini adalah pembayaran pertama. Pembayaran 1. Kalau tanggalnya sama-sama 1 Januari, berarti itu adalah sebagai annuity due. Oke. Tapi kalau misalnya perjanjiannya itu adalah 1 Januari, tapi dia bayarnya 31 Desember, which is itu udah 1 period ke depan gitu kan ya. Dia akan pakai yang ordinary.
Tapi biasanya sih yang akan terjadi adalah yang ini ya, yang biasanya terjadi kalau untuk leasing. Oke. Jadi nanti kalian silakan pelajari juga untuk terkait dengan si apa namanya si annuity dulu gimana caranya ya. Oke, ini adalah tabelnya. Nah, ini adalah apa ya namanya jurnal-jurnalnya. Pertama, untuk penjualan ini akan dicatat cash gain sama archive-nya. Terus di City Capital dia akan terima archive-nya sama cash, dia akan keluar. Oke. Nah, terus di LISI dia akan catat right of use asset, lease liability, tapi di sebelah sini tuh tinggal ada ya. Kenapa? Karena ini operating lease. Oke. Terus habis itu untuk pembayaran pertama tanggal 31 Desember 2019 itu kan seperti ini, angkanya ambil dari table ya. Dia nyatet depreciation, tapi di sini juga nyatet depreciation. Kenapa dua-duanya nyatet depreciation? Karena si lease akan menganggap ini sebagai finance lease, tapi si lessor akan menganggap ini sebagai operating lease. Ya, jadi dia kayak apa ya namanya, di sisi lease dia kan mengakui aset, dia harus mendepresiasi. Tapi di sisinya si lessor karena dia tidak memindahkan aset dia sehingga dia tetap depresiasi. Emang nggak masalah orang keuangan mereka berbeda gitu kan, nggak masalah sebenarnya ya. Kenapa? Karena juga di sini yang mereka depresiasi beda. Ya, dia mendepresiasi right of use asetnya selama masa leasing. Kalau di sini adalah selama masa manfaat gitu ya. Di sini nggak loncat-loncat mulu ya. Oke. Nah, habis itu di sini pembayaran interest lagi, di sini terima pembayaran interest. Depresiasi lagi sampai nanti akhir periode. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau misalnya Anda kasih lesornya itu finance lease gimana? Sama seperti accounting untuk finance lease ya. Itu udah saya bahas di pembahasan yang sebelumnya. Nah, jadi yang bedanya apa? Ini doang nih. Transaksi yang sellingnya. Ini doang. Sisanya nanti kamu pakai yang akuntansi untuk leasing dan lessor. Oke? Oke, nah ini sebenarnya ini list term skenario 1, skenario 2 itu hanya contoh soal. Jadi saya akan bahas contoh-contoh soal ini ke dalam bagian pembahasan kasus ya seperti biasa. Seperti biasa yang kemarin topik-topik sebelumnya itu ada pembahasan kasus, ini pun ada ya. Oke, so kalau begitu thank you teman-teman untuk attention-nya di part ini dan see you on bedah kasus. Bye bye.